Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Izinkan saya beserta kelompok saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Sisilia Permata Dewi, Fatihah Della Sifa, Inneke Putri, Tafania Kinasih untuk menjelaskan materi objek dan kelas dalam mata kuliah processing. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Inneke Putri. Baik, di sini ada declare. Declare merupakan penamaan variabel yang nantinya akan ada pernyataan pembaruan variabel baru dari variabel kelas. Yang pertama itu ada pigmen-pigmenku, pigmen-pigmenku 2, pigmen-pigmenku 3, pigmen-pigmenku 4, lalu semuanya ditutupi dengan semikolon. Lalu ada void setup. Void setup ini berguna untuk mengeksekusi coding yang ada di dalamnya hanya sekali dengan size 800,700 dan smooth, lalu ditutupi dengan semikolon. Lalu ada initialize. Nah, ini untuk pembaruan baru dari variabel kelas. Yang pertama itu ada pigmenku sama dengan new pigment dengan titik awal objek 180,50. Lalu pigmenku 2 sama dengan new pigment dengan titik awal objek 380,200. Kemudian pigmenku 3 sama dengan new pigment dengan titik awal objek 550,400. Kemudian pigmenku 4 sama dengan new pigment dengan titik awal 700,620, lalu ditutupi dengan semikolon dan kurung kurawa. Lalu ada void draw. Void draw ini untuk mengeksekusi codingan yang di dalamnya secara berkali-kali. Yang pertama, saya menggunakan background dengan tema ungu muda. Kemudian pengulangan for di integer i atau j dimulai dari titik 10 atau 0, kemudian berakhir dikurang dari 800 atau 720, lalu jaraknya 20. Dan menggunakan struct weight 3 itu untuk ketebalan pinggiran objek dan poin i, j, lalu ditutupi dengan semikolon dan kurung kurawa. Kemudian akan dilanjutkan dengan Tafania. Baik, selanjutnya ada call functionality. Fungsinya itu untuk memanggil objek yang nanti akan muncul. Kemudian ada penambahan tab baru. Selanjutnya ada buat penamaan kelasnya ini dengan pigmen agar sesuai dengan declare yang tadi sudah dijelaskan. Setelah itu ada global variable, kemudian ada float. Saya menggunakan float karena nantinya akan ada angka desimal dan saya menggunakan variabel x dan y. Setelah itu saya menggunakan kecepatan x dan kecepatan y yang nantinya objeknya bergerak ke kanan dan ke kiri dan y bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian ada konstruktor sebagai kerangka project yang saya buat yaitu pigmen. Lalu saya buat parameter untuk bisa menggerakkan objek ini. Selanjutnya ada function, yaitu membuat objek ini muncul tampilannya, bergerak, dan memantul. Saya menggunakan void run yang sudah mencakup tampilan, bergerak, dan memantul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatihah Della Sifa. Setelah itu menggunakan void memantul berguna untuk bisa menggerakkan objek ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan rumus if x lebih besar dari lebar dengan kecepatan x ini dikalikan minus 1. Lalu menggunakan lagi if x kurang dari 0 dengan kecepatan x yang sama. Lalu if y lebih besar dari tinggi dan kecepatan y dikalikan minus 1. Kemudian yang terakhir menggunakan if y lebih kecil dari 0 dengan kecepatan yang sama. Nilai dari x yang diawalkan 3 kemudian dikalikan minus 1 menjadi minus 3. Maka dari itu dia akan bergerak ke kiri. Jika x kurang dari 0, maka nilai kecepatan x akan positif. Karena nilai x yang tadi sudah dikalikan ini sudah menjadi negatif. Maka negatif bila dikalikan dengan negatif menjadi positif. Dan objeknya akan bergerak ke kanan. Jika nilai y di awal 0,5, maka kecepatan y ini positif dikali negatif. Dan objek akan bergerak ke atas. Jika y lebih kecil dari 0, maka nantinya hasilnya akan positif dan objek akan bergerak ke bawah. Setelah itu akan dijelaskan kepada rekan saya, Sisilia Permata Dewi. Kemudian ada void bergerak. Di dalam void bergerak itu ada x plus sama dengan kecepatan x dan y plus sama dengan kecepatan y. Yang dapat diartikan bahwa x sama dengan x plus kecepatan x dengan nilai x yaitu 3 dan dia akan bergerak ke kanan. Kalau y sama dengan
Y plus kecepatan Y dengan nilai 0,5, maka dia akan bergerak ke bawah. Lalu yang terakhir ada void tampilan. Di dalam void tampilan, kami menggunakan fill dengan rumus tersebut, yang nantinya dia akan menjadi warna hijau toska atau hijau terang, dan menggunakan arch dengan rumus x, y, 180, 180, quarter underscore p, p plus half underscore p, plus quarter underscore p. Yang dimana x-nya itu seperti yang di awal, dan y-nya itu seperti angka dari variabel yang di awal. Lalu 180,180 ini lebar dan tingginya. Kemudian ada quarter underscore p itu 45 derajat, dan p plus half plus p plus quarter underscore p 270 derajat plus 45 derajat. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil proyek kami.